kasih banyak untuk Mas dan Mbak MC yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mengawali sesi siang hari ini. Sebelum dimulai, saya izin pantun dulu, boleh Bapak Ibu? Sambil duduk kali ya. Oke, kalau saya sebutkan pantun, boleh jawab apa? Jawabnya apa? Mudah-mudahan yang jawab cakep makin cakep ya. Oke, ini dia pantun dari saya. Si Mamat meriang panas badannya. Sambil istirahat makan coklat Belgia. Selamat siang semuanya. Semoga sehat dan bahagia. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita akan mulai sesi pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga seluruh hadirin yang ada di ruangan beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur luar biasa pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara langsung di halaman Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Bapak Tatang Mutakin Esos MED PhD. Yang kami hormati Bapak Dr. Barudin SPD MPD selaku Direktur Pendidikan Non-Formal dan Informal. Yang kami hormati narasumber kita di sesi siang hari ini, Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang hadir dan juga Forum PKBM. Senang sekali kita bisa berkumpul dalam rangkaian peringatan Hari Aksara Internasional ke-59. Adapun di sesi siang hari ini kita akan mengadakan diskusi interaktif tentang etika digital di dalam pendidikan masyarakat. Bersama saya Ika yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini, tentunya saya tidak akan sendiri, akan ada dua narasumber yang luar biasa menemani. Kita panggil saja langsung Ibu Hani Purnawanti dan Ibu Vera. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Vera dan Ibu Hani sudah hadir di sini. Sebelumnya tak kenal maka tak Aruf. bukan. Tak kenal maka tak apa? Tak kenal maka tak follow ya zaman sekarang. Mungkin kita boleh kenalan dulu, habis ini kita follow-followan di sosmed. Boleh ya Bu ya? Baik, kalau begitu langsung saja kita mau perkenalan pertama dengan Ibu Hani terlebih dahulu. Mungkin boleh sambil diceritakan apa sih relawan TIK itu dan seperti apa peran komunitas khususnya dalam literasi digital. Silakan Ibu Hani. Baik, terima kasih Mbak Ika. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bu Vera. Dan yang ada jawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya di tempat yang menyenangkan hari ini. Pertama saya mau bersyukur dulu pastinya, jadi bisa bertemu dengan teman-teman pegiat pendidikan khususnya bidang non formal, karena terus terang ini menjadi apa ya, saya mau apresiasi dulu boleh ya, menjadi satu titik di mana ketika mungkin ada beberapa yang terpaksa tidak bisa ikut pendidikan formal, namun dijawab oleh pemerintah dengan adanya pendidikan formal dan masyarakat benar-benar bisa berkontribusi. Nah itu mungkin juga semangat dari kami relawan TIK Mbak Ika dan Bapak Ibu semua. Jadi sekalian saya perkenalkan, saya Hani Purnawanti, Ketua Umum Relawan TIK Indonesia. Saat ini untuk kedudukannya kantornya berada di Kota Bogor. Jadi yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, boleh ya kalau ke Bogor kontak-kontak aja mungkin kita bisa ketemuan. Nah relawan TIK sendiri bisa dilihat sih sebenarnya profilnya di relawan TIK URID ya. Tapi ini boleh langsung panjang aja Mbak Ika, boleh. Berarti boleh pakai slide dong sekalian. Silakan, boleh ditampilkan Bu kalau ada slide yang mau ditayangkan tentang apa sih relawan TIK itu?
sekalian ya. Baik, jadi relawan TIK ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Komdigi, dulu Kementerian Kominfo pada tahun 2011. Nah, pada saat pendirian sebenarnya tugasnya kami adalah melakukan pendampingan pemanfaatan TIK supaya aman buat masyarakat dan pastinya produktif. Nah, TIK Bapak Ibu tahu TIK apa? Saya kasih tahu dulu, soalnya nanti ada bocoran nih, boleh bocor. Saya bawa sedikit oleh-oleh sih. Oh iya, ada Nanti oleh-oleh saya apa pengen nih? bagi buat yang menyimak. Oke, siap kalau gitu silakan disimak Bapak Ibu. Catet ya. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Kalau zaman sekarang TIK itu udah sama dengan digital gitu ya. Jadi peran kami di masyarakat adalah memberikan edukasi, pendampingan, dan pastinya kita juga bisa jadi apa ya, kolaborator sekiranya ada masyarakat yang membutuhkan TIK tapi memiliki keterbatasan. Dalam arti keterbatasan ini misalnya belum bisa atau belum tahu cara pakainya. Nah itu bisa kita bantu untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Nah relawan TIK sendiri boleh Kak dilanjut? Saat ini Bapak Ibu alhamdulillah sudah tersebar di 22 provinsi, ada 22 pengurus wilayah. Aduh muter-muter, boleh berdiri gak sih? Boleh silakan Bu. Biar semangat ini Iya. soalnya perlu udara juga yang menyegarkan. Nah kami ada di 22 provinsi dan ada 93 pengurus cabang. Pengurus cabang itu berarti ada di kota kabupaten. Bapak Ibu di sini dari wilayah mana aja boleh tahu? Ibu dari Jakarta. Oh ada Ertik, nanti kita collab. Mana Mas? Ada Bapak? lagi yang dari Yang jauh? jauh-jauh dong sebut dong dari Paling provinsi jauh mana? dari mana nih? Provinsi mana Ibu? Oh DI Jogja ada. Ada. Markasnya di Universitas UPN. Oke, ada juga lagi? Ertiknya. Mau sebut mana? Bandung. Banten, Banten. Oh ada banget. Baru aja dikukuhkan kemarin. Wah, pengurus ada baru. juga Bu Ertiknya. Ada dong. Luar Jadi biasa. makanya saya sebenarnya kesini insya Allah pengennya sih silaturahminya nanti lebih panjang. Jadi relawan TIK bisa juga berkontribusi bersama teman-teman PKBM dan TBM. Bekasi ada gitu. Sebut aja. Insya Allah ada. Pokoknya tersebar luas ya Bu ya. Oke. Karena kita kenapa PD ada, diperkuat juga dengan 34 pengurus komisariat. Komisariat ini biasanya adanya di kampus atau di SMK, sehingga kalau ada kota yang belum ada cabang, ada komisariatnya. Jadi insya Allah teman-teman yang hadir di sini, yang saya lihat di daftar hadir tuh jauh-jauh juga ya. Ada yang pakai pesawat, pakai kereta, pakai mungkin kendaraan pribadi sambil piknik ya. Dan itu mudah-mudahan bisa kita berkolaborasi ke depannya. Boleh lanjut Kak? Nah, lalu apa saja kegiatannya ini? Ini yang kami bilang kami sebenarnya lebih banyaknya membantu mengedukasi secara non formal. Kegiatan-kegiatan kami tapi sebagian besar berbasis TIK. Karena apa ya, sebenarnya karena kami pendiriannya 2011, waktu itu memang internet, komputer, boleh dibilang masih terbatas lah ya yang menggunakan dan memilikinya. Walaupun sekarang udah semua saya rasa yang hadir di ruangan ini nggak ada yang nggak punya handphone dan alat-alat digital. Nah tapi sejak kami pendirian yang kami lakukan secara konsisten adalah melakukan edukasi dengan berbagai nama program. Dan ini biasanya disesuaikan dengan siapa kami berkolaborasi. Dan terakhir kami sebenarnya ada kolaborasi juga menyiapkan trainer-trainer untuk coding dan KA. Tahu KA apa? KA? Kereta api Bu, bukan? Kereta api, bukan. Oh, bukan. Jadi yang terbaru kan ada kurikulum KKA, Bapak Ibu tahu pasti apa Bu? Ada yang sudah Coding pernah dengar? Dan kecerdasan
artificial AI, cenah kalau kata orang Sunda mah teh AI. Ya. Nah, jadi itulah yang kita sekarang coba tingkatkan, mengejar literasi AI, mengejar literasi digital. Setelah tentunya literasi yang global seperti literasi numbers, literasi huruf ya, aksara itu pastinya sudah Bapak Ibu laksanakan. Jadi kami meneruskan. Oke, itu tentang ertiknya kayaknya udah deh. Lanjut. Terus tadi Mbak Ika nanya apa sih? Tentang peran relawan TIK dalam literasi digital kira-kira gimana Bu? Oh iya. Perjalanannya. Nah tadi kalau literasi digital karena kita memang dari didirikannya udah niatnya mendampingi masyarakat edukasi dan melaksanakan apa ya pendampingan supaya aman dan produktif. Sekarang ini kan case-nya bergeser ya Bapak Ibu. Seperti halnya saya ingat sekali tahun 82. Udah lahir belum? Belum lahir, Bu. Belum Bu, belum lahir. Saya sempat mengantar nenek saya belajar ke kelas paket A. Ya, dulu mah orang tua dulu kan baca tulis juga rada susah. Nah, saya sempat antar. Waktu dulu saya pikirnya waktu nganter, kenapa ya nenek-nenek belajar baca? Nah, hal tersebut ternyata berlaku pada tahun 2000-an ini, terutama pada setelah pandemi. Bapak Ibu, begitu banyak orang yang akhirnya dipaksa untuk masuk ke dunia digital gara-gara pandemi, padahal belum tahu pakai gadget kayak apa, sosial media seperti apa, terus juga kayak apa ya, fitur-fitur keamanannya itu yang harus disetting seperti apa, sehingga dengan maraknya orang berbondong-bondong tanpa ilmu di depan ya, waktu awalnya nggak ngerti gitu mau kemana, tapi sudah masuk ke dunia digital, di mana dunia digital itu udah kayak hutan, yang bagus, yang jelek udah ada di sana. Nah ini yang maaf ya, boleh dibilang digital imigran yang usianya mungkin 40, 50 yang sebelumnya nggak pakai gadget masuk ke internet karena memang udah keharusan. Seperti misalnya Bapak Ibu guru mesti mengajar, padahal mungkin ada sebagian bikin PowerPoint juga belum bisa. Nah tapi ketika pandemi semua jadi berubah dan disitulah ternyata tantangan kita akhirnya hadir. Ya, tantangan kita itu apa? Nanti Ibu Vera lah yang lebih tahu. Nah makanya relawan tingkat terus menerus upgrade supaya bisa terus mendampingi masyarakat gitu. Jadi perannya kita tetap di pendampingan dan edukasi pemanfaatan TIK. Gitu ceritanya Mbak Ika. Baik, menarik sekali ya Bapak Ibu ya, bagaimana peran relawan TIK. Ternyata itulah relawan TIK Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke ada ya Bu ya, insya Allah ya. Insya Allah ada. Oke, silakan ditunggu Bapak Ibu untuk kolaborasinya ya. Baik, kita akan bergeser ke narasumber yang ada di ujung, yakni Ibu Vera. Mungkin kalau Ibu Vera boleh dijelaskan apa itu edukasi for ID ya, dan apa saja yang sudah dilakukan perannya untuk literasi digital ini, silakan. Terima kasih Mbak Ika. Baik, edukasi for ID itu atau PT Edukasi 4 Indonesia ini sebenarnya adalah perusahaan yang berdiri karena permintaan-permintaan dari sekolah yang ingin dijembatani dengan perusahaan, terutama vokasi ya. SMK itu ternyata banyak kesulitan Mbak Ika kalau berhubungan dengan industri. Makanya Edukasi for ID ini hadir sebagai konsultan pendidikannya, seperti itu. Selain konsultan pendidikan, kami juga mendampingi terutama sekolah-sekolah ya untuk pegiat literasi digital juga, seperti itu Mbak Ika. Jadi ya lumayan lah ya, semenjak pandemi berdiri tahun 2020 sampai sekarang masih terus keliling-keliling sekolah-sekolah untuk mendampingi terutama ya tadi, karena anak-anak sekarang kan tidak lepas ya dari gadget. Jadi harus didampingi nih gimana caranya supaya gadgetnya ini benar-benar dimanfaatkan oleh mereka dengan baik dan benar. Gitu Mbak Ika. Baik, terima kasih Bu Vera pengenalannya tentang edukasi for ID.
Baik, kita sudah kenal ya Bapak Ibu dengan relawan TIK dan edukasi for ID itu apa. Selanjutnya kita akan bahas yang lain, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi diskusi tanya jawab ya. Kita lanjut nih, ibu-ibu ya, jadi kan kita tahu nih kehidupan kita ini sudah banyak aktivitasnya di ruang digital ya. Pastinya ada yang namanya jejak digital. Nah, menurut Ibu Vera nih, seperti apa sih kesadaran masyarakat terhadap dampak jejak digital itu? Apakah mereka aware atau tidak? Pandangan Ibu Vera seperti apa? Ya, terima kasih, baik Kak. Mungkin Bapak Ibu di sini belum terlalu sering melihat ya, apa efeknya, dampaknya jejak digital yang selama ini kalau kita kemana-mana ngelihat spot yang bagus asal cekrek gitu ya. Kemudian ngelihat makanan yang bagus asal cekrek gitu ya. Kita tidak peduli tuh yang ada di meja itu ada data apa saja di sana. Karena ternyata banyak loh yang kena tipu, yang kena phishing, yang kena scam gara-gara kita tanpa sengaja mengupload identitas kita. Tanpa sengaja loh Bapak Ibu ya. Pernah nih saya dapat keluhan, kok saya sering dikirimin link-link aneh gitu ya. Kemudian kok saya sering diteleponin sama penagih-penagih hutang. Ternyata pada saat dicek di media sosialnya ada yang foto di depan rumahnya, alamatnya kelihatan, kemudian sertifikat Mbak Ika. Sertifikat itu ada yang di-share ya di media sosial. Padahal di sertifikat itu ada nama lengkap, ada tanggal lahir. Nah, yang lagi tren itu sekarang anak-anak SMA ataupun SMK ya, sekarang itu yang baru punya KTP. FOMO lah ceritanya ya. Pengen eksis, ini saya nih baru punya KTP, difoto lah tuh KTP-nya, di-share di media sosial tanpa di-blur sedikit pun, itu data pribadinya ya Mbak Ika ya. Gampang sekali untuk dicari sekarang data pribadi, jadi hati-hati kalau untuk upload ya, jejak digital itu gampang sekali untuk mencarinya sekarang. Informasi apa sih? Nama Mbak Ika aja cari di Google sekarang bisa kok kita cari gitu ya. Jadi hati-hati memang. Baik, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, kalau tadi kan kita bahas tentang jejak digital ya Bu ya. Ternyata jejak digital juga bisa mempengaruhi keamanan kita ya di Betul. ruang digital. Kira-kira nih dari Bu Vera atau Ibu Hani ada yang bisa memberikan tips untuk menjaga keamanan digital kita seperti apa? Oke, mungkin lanjut kali ya Mbak Ika ya. Untuk menjaga keamanan data pribadi kita ya. Yang pertama tentunya saring dulu sebelum sharing itu. Sebelum kita memposting sesuatu, baik itu video, baik itu gambar, baik itu suara, ataupun hanya sekedar teks, itu sebaiknya kita saring dulu. Apakah mengandung data-data pribadi kita, apakah, walaupun hanya sekedar nomor handphone ya, itu tetap harus kita jaga. Kecuali kita benar-benar tahu pasti penggunaannya itu kita diminta nomor handphone itu untuk apa, itu nggak masalah sebenarnya. Itu yang pertama, jadi saring dulu sebelum sharing. Kemudian kita bisa juga cek dulu nih ya, cek dulu apa yang akan kita berikan ya kepada masyarakat. Kemudian kita kan punya handphone ya Bapak Ibu ya, di gadget kita ini pasti ada uang digital dong, ya kan ya. Nah ada passwordnya dong ya kan. Ya jadi secara berkala lah diganti passwordnya, yang nggak usah seminggu sekali juga, 3 bulan sekali juga udah cukup. Nah selain itu passwordnya juga Mbak Ika, jangan menggunakan password tanggal lahir, nama anak, nama suami kalau yang udah menikah atau nama istrinya, tanggal pernikahan gitu ya. Tanggal jadian Bu. Tanggal jadian misalnya ya, atau angka gitu, angka berurutan.
Oh kalau sekarang anak-anak zaman sekarang bukan angka, QWERTY, tulisan QWERTY. Padahal kan gampang ya, itu QWERTY tinggal berurutan. Tapi itu juga tidak aman. Nah kira-kira password yang aman itu kayak gimana coba? Kayak gimana Mbak Ika coba? Yang Mungkin tulisannya alay-alay gitu gimana, Bu? tulisan alay-alay. Bisa jadi sih ya tulisan Tapi alay-alay. repot juga sih kalau Repot lupa juga. ya. Ya, jadi password yang aman itu paling tidak minimal ya 6 karakter. Terus ada huruf besar kapitalnya, ada huruf kecilnya, ada kombinasi angka, ada kombinasi karakternya juga, itu yang aman. Dan yang jelas hanya kita aja yang tahu. Jangan dicatat di sembarang tempat, percuma ya. Passwordnya kuat tapi disimpannya di mana-mana tuh. Ya gitu Mbak Ika. Mungkin itu ya untuk tips. Baik, namanya. itu tadi tips, sedikit tips ya dari Bu Vera tentang bagaimana kita menjaga keamanan di ruang digital. Gimana Bapak Ibu, sudah ada yang pernah melakukan yang tadi Bu Vera sampaikan? Sudah, passwordnya sudah aman? Enggak asal klik-klik link berbahaya? Aman? Jangan ya, jangan asal klik. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, tadi kita di awal itu juga sempat dengar yang namanya literasi digital. Literasi digital itu sebenarnya apa sih Bu? Katanya tuh punya 4 pilar ya. Nah itu apa aja? Mungkin boleh dijelaskan? Oke ya, boleh saya izin Ya. jelaskan terlebih dahulu ya, Silakan. Bu ya. Jadi literasi digital itu ada 4 pilar Bapak Ibu. Paling mudahnya kita mengingatnya dengan istilah cabe. Bapak Ibu tahu cabe kan ya? Cabe pedes ya? Iya. Iya. Nah, cabe itu singkatan. C-nya adalah cakap digital, A-nya adalah aman digital atau keamanan digital, B-nya adalah budaya digital, dan E-nya adalah etik atau etika digital. Jadi dalam berinteraksi di luar di dunia digital atau di dunia maya, kita sebenarnya harus menerapkan apa itu cabe. Ya, kalau kita punya perangkat gadget tanpa cakap mengoperasikannya juga percuma. Ya, kemudian kita punya perangkat yang bagus, kita punya kompetensi yang bagus, kemudian kita tidak punya kita tidak mengamankan identitas kita di dunia digital juga percuma. Kemudian kita cakap juga, kita aman juga, tapi semau-maunya kita berbicara atau mengungkapkan pendapat di ruang digital suka-sukanya kita. Ya, itu bisa jadi menyinggung orang lain. Ya, kita jadi tetap harus membudayakan kegiatan di ruang digital. Dan yang terakhir, kalau kita sembarangan juga, kalau kita tidak sopan ya, kata-katanya tidak baik ya, itu juga mempengaruhi apa yang kita ketik, apa yang kita posting, itu kan sebenarnya mencirikan kepribadian kita di dunia maya. Jadi 4 pilar itu adalah cabe begitu ya Bu Hani ya. Mungkin Bu Hani bisa menambahkan? Iya, saya lebih ceritanya ke asal-usul cabe kali ya. Silakan. Jadi kalau kenapa ada literasi digitalnya itu dirangkum ke dalam cabe, itu backgroundnya adalah ketika kita di Indonesia itu udah ada data penelitiannya ya, pengguna internetnya itu udah melebihi jumlah penduduk. Pemilik alat gadget, Bapak Ibu, kalau bisa nanti ditayangkan slide-nya yang statistik, itu di Indonesia jumlah yang punya handphone, jumlah handphone yang digunakan jauh lebih banyak dari penduduk Indonesia. Saya mau nanya nih Bapak Ibu jujur ya. Saya jujur. Siapa yang punya nomor handphonenya 2? Saya. Lebih ya. 3 Bu, 3. 2. Siapa yang punya handphonenya 2? Ngacung 2 lagi. kali 2 berarti Ibu udah 4 ya Bu? Nomornya 4 Oh ya 2 Bu. doang. Oh satunya buat itu, memory card. Satu pacar, satu Bu katanya. Iya. Banyak ya. Nah, dengan banyaknya yang mengakses, itu kan tadi yang saya cerita di awal, soal literasi
global ya, yang baca tulis. Waktu itu tahunya waktu masih SD ya, nganter nenek saya ke paket A belajar baca tulis itu, karena dulu saya dengar dan yang saya paham, suka banyak penipuan. Jadi ketika ada surat atau apa, orang asal jempol dan itu sudah sah. Dulu ya, zaman baheula ya bahasa Sundanya. Itu saya ngertinya seperti itu. Dan setelah dewasa saya temukan, oh iya, ketika orang-orang yang para digital imigran ini masuknya sesudah internet begitu meriah, begitu sangat rame dengan konten yang benar, konten yang hoax gitu. Terus orang-orang yang baru punya akses itu kebingungan. Nah, dan disitulah akhirnya terbit tantangan-tantangan dengan dunia digital, yaitu apa saja hoax tadi yang saya sebutkan ya. Bapak Ibu sekarang pasti juga kalau udah masuk ke sosial media udah bisa melihat gimana hoax itu dibuat, beritanya, fotonya, semua berkorelasi dan seolah-olah benar, padahal bohong. Terus juga ada yang berita yang di framing, bicaranya apa, dirangkum, kemudian dikasih gambar, dikasih emoticon yang membara atau apa, akhirnya menyulut permarahan. Dan itu sebenarnya kategorinya juga udah berita bohong. Belum lagi penipuan. Nah, sekarang siapa sih ibu bapak yang maaf ya udah sepuh misalnya, udah lagi santai menikmati hidup, tapi mungkin ya kalau dapat invitation atau undangan untuk klik sesuatu dapat hadiah, kenapa enggak gitu kan? Pikirannya simple, oh ada orang mau kasih hadiah, lalu dia klik lah, langsung lah dari setelah klik isi data, isi nomor, bahkan kadang-kadang tanpa mungkin nggak nanya anaknya ya Bapak Ibu, hayuh aja diladenin, walaupun itu udah telepon, kemudian mungkin ada komunikasi lebih lanjut, penipuan itu akhirnya berjalan. Nah hal seperti itu yang gimana ya, kita perlu pikirkan. Dan waktu itu Kementerian Kominfo saat itu bersama banyak elemen masyarakat, mungkin salah satunya juga ada dari PKBM atau Taman Baca ikut bergabung, kita membuat namanya Gerakan Nasional Siberkreasi, di mana kumpulan dari akademisi, kemudian organisasi masyarakat, pemerintah juga, dan saya yakin dari Kemdikbud juga partisipasi, karena saya setiap rapat ada yang ketemu dari Kemdikbud waktu itu turut meramu yang namanya CABE tadi, cakap, aman, budaya, dan etika berdigital. Karena kita punya concern sama, termasuk dalam pembelajaran ya Bapak Ibu, kan sekarang apalagi dengan adanya AI atau kecerdasan artifisial, kita tuh kayak berebut sama siswa kan. Ini anak murid malah udah bisa duluan, kita baru belajar, baru TOT istilahnya. Nah seperti itu juga harapannya bisa menggugah gitu. Jadi CABE ini kayak patokan ketika kita masuk dalam dunia digital, apapun nanti namanya ya, digital kan global. Tapi misalnya menjadi kecerdasan artifisial atau virtual reality atau lain-lainnya, atau coding pun. Nah kita basicnya adalah setiap orang yang mau lebih upgrade, lebih update atau lebih advance dalam pengetahuan digitalnya harus memegang teguh tentang prinsip CABE ini. Gitu ceritanya, Mbak Ika. Kasih. Baik, terima kasih Bu Hani. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu asal usulnya CABE di literasi digital. Ingat apa tadi? CABE, C-nya cakap, A-nya aman, B-nya budaya, E-nya etika. Oke, Ibu yang di sana jawabnya hafal sekali kayaknya Bu. Kayaknya harus dikasih hadiah. Iya, kayaknya harus dikasih hadiah. Boleh dikasih hadiahnya. Untuk Bapak yang pakai
rompi. Ya, terima kasih. Iya, terima Sudah kasih berkenan. Bapak. Ya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Silakan Pak, bisa sambil disimak lagi penjelasan berikutnya. Baik Kak, boleh nggak sih kita kan ngomong terus ya. Iya, Mungkin ada kali dari audiens kita mau sharing. boleh dong. Apa Oh, gitu? ada. Oh, ini ada Langsung Bu ada yang angkat sharing. tangan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk ibunya. Yeay. Boleh maju ke depan Ibu atau di situ? Selamat Oke, siang, saya silakan. Sekar dari Forum TBM. Saya mau nanya beberapa hal, boleh ya? Iya, boleh. Boleh ya. Bu Heni tadi dari presentasinya Bu Heni menunjukkan relawan perempuannya hanya 24% tadi, 24% sekian. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan sehingga relawan perempuannya jauh lebih banyak gitu kan ya, paling nggak seimbang jumlahnya dengan relawan laki-laki, karena yang di depan ini para perempuan semua, ketuanya perempuan, kenapa relawannya yang perempuan jumlahnya sangat sedikit dan apa yang harus dilakukan, itu pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan supaya kita juga bisa jadi relawan nih, terutama karena di Taman Bacaan Masyarakat kan gerakannya gerakan relawan. Bagaimana caranya teman-teman pegiat di Taman Baca bisa jadi relawan TIK juga. Ngomong-ngomong tadi cabe itu karena ketuanya perempuan milihnya cabe atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Boleh kita langsung Oke. jawab ya Ibu ya? Boleh. Wah, seneng banget nih itu kan. Mendingan nanya dulu Iya, deh kita kayaknya ngomong. banyak yang pengen nanya ya Bu ya. Iya. Jadi relawan TK tadi 20%, tapi yang di sini malah perempuan semua gitu ya Bu ya. Kebetulan memang karena di relawan TIK itu kan nggak cuma di Jakarta, Bogor dan sekitarnya, banyak yang di wilayah. Proporsi itu memang secara tadi yang data disampaikan itu sebenarnya data akhir 2024. Kita belum upgrade lagi. Nah, tetapi memang waktu itu kebetulan saya baru menjadi ketua umumnya itu di akhir 2024 Bu. Jadi potret tadi sebenarnya potret belum begitu up to date. Pada saat itu memang yang saya tidak tahu ya dengan wilayah-wilayah lain. Ada memang beberapa tempat karena kita kerjaannya kan relawan ya Bu. Suka nggak tahu waktu, hari Minggu berangkat, hari kadang-kadang kalau ngumpul-ngumpul sampai malam dan di warung kopi pula, bari ngerokok, maaf, nggak boleh ya? Kan Sambil jadi kan makan saya gorengan. menggambarkan gitu ya. Itu disensor, boleh dihapus ya. Nah, jadi maksudnya karena kerelawanan itu biasanya kita jadi kegiatan atau apa tuh dalam forum-forum non formal. Seringkali yang perempuan itu sungkan. Nah, yang hadir pun kebetulan yang ada di data 20% itu sebenarnya lebih banyak di kampus. Jadi pada saat kegiatan mereka ikut partisipasi, menjadi narasumber, menjadi panitia dan seterusnya. Itu kalau dalam lingkungan yang lebih formal seperti kampus. Nah, sejak 2025 setelah saya menjadi ketua umum, saya memang selalu menghimbau, ayo tingkatkan peran perempuan di kepengurusan terutama relawan TIK, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak. Bahkan DKI ketua umumnya perempuan Bu. Ya, jadi bisa connect, nanti saya kasih nomor kontaknya gitu. Dan kami sebenarnya juga dalam peningkatan pemberdayaan perempuan itu di relawan TIK lebih ke memberikan kesempatan pelatihan-pelatihan, yaitu tadi sesempatnya aja dulu, mudah-mudahan nanti tergugah lebih banyak lagi, itu sih Bu. Terus tadi apa? Pertanyaan Kami kedua, kadang-kadang perempuan. iya, pertanyaan keduanya gimana caranya supaya porsinya Oh. keanggotaan perempuan itu juga beres? Ya, nah itu tadi kita sekarang adain pelatihan dan insya Allah Oktober nanti kita mau adain bareng-bareng gerakan Girls in ICT, salah satunya untuk mengajak perempuan lebih banyak untuk punya cita-cita lah minimal, atau mengambil inspirasi bahwa kita tuh perempuan bisa juga di dunia IT dan digital. Itu, ya Bu. Seperti itu Ibu, semoga Ya. menjawab. Ya Siap. nanti ya kontekan. Hadiahnya sudah ya Bu? Oke, hadiahnya sudah. Mungkin nanti Ibu kalau satu saat mau gabung juga ke relawan TIK silakan ya Bu ya. Pintunya terbuka lebar untuk kawan-kawan di sini semua. Siap. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya silakan. Gambreng dulu, Iya, gambreng. Ibu dulu.
Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Kinanti dari Gorontalo. Tadi kan saya melihat di paparan slide itu Gorontalo masuk ya, yang ada sumbangsi relawan 4 gitu dan termasuk range yang tinggi. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara bergabung untuk menjadi relawan, terutama kami yang dari Gorontalo. Kemudian, kalaupun tadi ada tawaran untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi dalam hal apa saja dan bagaimana cara untuk akses terkait dengan kolaborasi itu. Terima kasih. Baik, silakan dijawab Ibu. Ada yang mau join langsung nih dari Gorontalo. Oke. Ibu silakan masuk ke lihat dulu pertama. Ibu harus kenal dulu lah Relawan TIK. Jadi lihat dulu website kami, aktivitas kami, termasuk juga Instagram kami, sosial medianya. Kami banyaknya di sosmednya di Instagram ya. Nah, nanti Ibu bisa DM ke lewat Instagram untuk minta siapa kontak di Gorontalo untuk bisa bergabung menjadi relawan TIK. Di sana ada Mas Rian, tim kami, maksudnya ketua relawan TIK-nya. Insya Allah Bu, dan mereka dari kampus. Nah, jadi kalau kami relawan TIK biasanya bergeraknya ada yang mandiri, ada juga dengan support program. Biasanya kalau dengan Kementerian Komdigi itu kami berpartisipasinya dalam program Pandu Digital, Pandu Literasi Digital. Mereka sekarang sedang buka lowongan malah Bu. Saya sarankan kalau Ibu waktunya luang, maksudnya punya waktu, boleh silakan mengikuti rekrutmen karena dibuka sampai tanggal 28 itu untuk melihat teman-teman yang berminat, yang mau melakukan literasi digital bersama-sama kita, Relawan TIK dan Komdigi, ada forumnya gitu, ada tempatnya, ada wadahnya gitu Bu. Ya, jadi ada, tenang Bu, bisa. Baik, sudah terjawab ya Ibu ya. Nah, nanti Ibu kalau ketemu relawan TIK Gorontalo bisa langsung, nih saya info dari ketua umumnya langsung ya di pusat ya. Jadi Bapak Ibu di sini sudah ada ketua umumnya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan. Selamat pagi menjelang siang. Saya Aris Munandar, temannya Mbak Sekar. Saya pegiat emansipasi laki-laki. Jadi saya bertanya biar Meningkatkan peran laki-laki. ya emansipasi laki-laki biar yang ini kan perempuan tuh yang hadir, yang tadi Iya. yang nanya juga banyak perempuan biar Pak Cecep enggak jadi minoritas. Jadi saya bertanya. Jangan salah ya Pak. Aman Pak Cecep. Pertanyaan saya tadi mengenai digital safety ya, keamanan digital. Tadi katanya bahwa kita bikin password tuh jangan nama istri, nama anak, nama mantan, kan seperti itu ya. Nama mantan kan ketahuan sama istri itu bisa jadi bahaya. Pertanyaan saya, beberapa belakangan ini ketika kita bikin satu akun, kita ditawarkan ada password aman dari Google. Apakah itu termasuk kalau kita menggunakan itu juga keamanannya terjamin atau bagaimana? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, silahkan dijawab. Boleh. Oke, selamat untuk snacknya. Tepuk Iya. tangan. Iya, terima kasih Bapak. Oke, betul sekali Pak. Jadi kalau membuat akun kan biasanya ada rekomendasi password ya. Itu bisa aman Pak. Kenapa? Karena kombinasinya sangat unik sekali. Tapi tidak amannya adalah kalau kita lupa Pak. Itu sebenarnya. Makanya sebenarnya lebih aman passwordnya kita yang buat sendiri. Jadi kita bisa ingat gitu ya. Tadi kalau nama mantan nggak amannya itu sama istri Pak. Ya kan ya, nggak amannya sama istri. Kalau sama orang lain mungkin nggak kepikiran, tapi kalau sama istri wah bahaya itu. Jangan Gitu. sampai nggak tenang Wah nanti kalau. Iya betul. Jadi kalau Bapak misalkan nanti mau buat akun, kemudian dikasih rekomendasi dari akunnya sendiri itu ya, platformnya sendiri, mau menggunakan boleh dipersilakan. Asal jangan lupa Pak, gitu ya. Aman kok itu. Siap. Iya, terima kasih Oke. juga. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Wah, masih ada. Yang di belakang dulu ya Kak. Ya. Tenang. Kebagian kok, kebagian. Partisipasi bapak-bapak dulu. Iya.
aja ladies first. Loh, terima kasih. Ya, kesempatan diberikan kepada kami. Saya utusan dari Gorontalo, kedua dari Bu Paramita. Wah, Yang terhormat Bapak Dirjen, izin untuk bergabung di sini. Saya sangat tertarik sekali sebelum masuk ke isinya, tapi kita melihat dulu temanya, etika digital. Kita mengkaji dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang etika. Tentu kita sudah paham tentang itu. Namun di dalamnya banyak problem sebenarnya. Saya tidak mengangkat problem yang dipaparkan tadi. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang sangat signifikan sekali di lapangan. Contohnya adalah autentikasi. Yang dulu-dulunya, sejak dulu untuk login di dalam aplikasi sumber daya manusia atau SDM data itu tidak diperketat dengan autentikasi. Namun problem yang ada di kita terlepas dari judul, di kita sampai dengan sekarang banyak kendala terhadap login. Kan sasarannya adalah untuk etika digital, untuk memperketat proteksi terhadap bagaimana kita masuk pada substansi etika digital. Apakah ini upaya proteksi terhadap untuk digital, ataukah ada potensi lain yang memberi satu keterlambatan kita untuk terkoneksi dengan SDM data contohnya? Karena dari SPNF, SKB Luhu itu sampai dengan sekarang belum dapat mengisi Sunglinjar. Iya. Kenapa? Karena problemnya di situ. Kita masih diminta untuk masuk autentikasi, sementara kita tidak bisa mereset barcode-nya. Dan hal ini sudah saya bawa ke tingkat grup nasional, kepala SKB nasional. Tidak ada yang merespon sama sekali keluhan saya. Sehingga sampai dengan sekarang kita di penginputan Sunglinjar itu belum, Bu. Makanya dalam momen ini saya sampaikan bahwa apa upaya untuk mempermudah problem ini. Jadi mohon maaf, saya agak melenceng dari problem yang, tapi karena berbicara tentang digital maka saya bawa ke hal yang real di lapangan. Karena ini problem kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wow, udah langsung nyata nih problem teknis. Karena Bapak pertanyaannya beda, maka hadiahnya beda. oke. Hadiahnya apa nih Bu? Beda nih. Lebih kecil tapi lebih padat. Ya. Dapat 2 ya Pak ya? Dapat 2 tuh Pak. Bapak bawa anaknya. Oke, terima kasih Pak. Memang keuntungannya kami menjadi Relawan TIK, ini sekalian saya mau panas-panasin Bapak, adalah kami bisa berdiskusi dengan platform digital yang membuat itu semua. Baru aja kemarin kami ketemu sama Google, TikTok, Netflix, kemudian juga Meta ya. Yang di situ kami akhirnya belajar. Kenapa sih tadi problem-problem yang Bapak sampaikan itu harus terjadi? Dulu kita bikin account itu bisa dengan satu nomor telepon bisa banyak. Terus bisa pokoknya banyak kemudahan. Tapi Pak, sebenarnya ada satu hal. Semakin mudah sesuatu digunakan, sebenarnya semakin tidak aman. Jadi penetapan two-way verification, authentication yang double-double begitu sebenarnya sebagai proteksi iya nggak apa-apa, kan jarang ketemu. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Mau foto Oh ya, dulu boleh? silakan, Bapak. Bapak nggak foto sama kita? Ya Pak. Oke.
Oke, lanjut ya. Jadi itu concernnya adalah memang keamanan. Belakangan memang banyak terjadi pemalsuan yang dilakukan karena terlalu mudahnya akun kita digunakan awalnya, sehingga peningkatan keamanan itu dilakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan kita aman dan tetap sebagai pemilih. Memang ada kendala mungkin di Bapak tadi kesulitan untuk mengambil alih ketika akun itu lupa password atau mau login kayak apa ya, perlu autentifikasi dan ke nomor telepon. Risetnya itu kan harus ada kode ya ke sana. Yang sebenarnya itu saya sih pernah mengalami, tapi biasanya memang kita harus ada proses seperti mengirimkan email ke Google-nya, karena ini kan bukan masalah aplikasinya, saya yakin yang suling jar itu ya Pak ya, bukan, tapi karena memang si autentifikasi itu harus dipertegas dengan nomor Bapak. Kalau kayak gitu seharusnya dengan Google-nya Pak ya, jadi kita bisa gunakan fitur laporan, melaporkan dengan akun Bapak yang sudah aktif harusnya. Sebenarnya itu menolong sekali Pak. Jadi ada namanya kalau Bapak diminta bagaimana memutakhirkan email, itu Bapak harus sambung ke email lain, entah yang sama-sama Gmail atau di luar Gmail. Itu akan membantu kita saat akun kita kena masalah. Jadi kita bisa masukkan bahwa akun kita yang bermasalah itu relate ke alamat email yang lain. Nah, alamat email yang lain yang aktif itulah yang nanti akan menolong supaya akun Bapak yang tadi kena masalah itu bisa diperbaiki. Jadi saran saya memang ketika kita membuat apapun sebagai aset digital ya, kita bilangnya aset digital Pak. Email, kemudian sosial media itu aset digital Bapak loh. Jadi sebaiknya tetap dibaca dulu syarat ketentuan, dan ketika ada email pemulihan akun itu harus diisi supaya jaga-jaga ketika ada kendala dengan email utama kita, email pemulihan inilah yang akan bisa membantu dan memastikan bahwa email akun kita yang kita mau itu akan kembali. Jadi itu sih Pak untuk saran. Lebih ke next step-nya ya, mungkin kalau yang lalu Bapak belum menghubungi ke Google-nya, support Google, Bapak bisa coba. Misalnya, sekarang kendala nih harus bahasa Inggris, komplainnya pakai translatornya Pak, penerjemahnya. Nanti tinggal Bapak sebutkan komplainnya apa, ditranslate, Bapak submit. Tapi setahu saya ada kok perwakilan Google Indonesia juga, jadi masih bisa, insya Allah masih bisa dilayani Pak. Dicoba ya Pak. Ada lagi? Udah? Tadi Ibu itu. Oke, masih ada lagi? Ibu baju biru ya? Iya, Ibu MC. Oh Ibu MC. Oh Ibu baju biru. Oh BCA. Sama, kita juga biru-biru. Alhamdulillah kebagian jatah hadiah. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini saya temennya Mbak Sekar sama Kang Aris. Kalau mereka dapat ini, saya juga dapat ini ya. Kita lihat Udah stok beda, ya. beda gelombang. Door prize. Nama saya Joanna dari TBM juga. Izin bertanya, kakak-kakak aja ya. Kita kan 25 tahun kan. Ya betul, betul banget. 23 ya. Ini sih mbak-mbak gitu. Kita kan seringkali teriak-teriak ya ketika kemudian kita mendapatkan satu fakta bahwa data kita di TikTok, di apa kan dijual ya. Padahal sebetulnya kita kadang tidak merasa bahwa ketika kita membuat aplikasi, kita bikin account, itu kan ada bacaan yang panjang banget. Ya istilahnya kan kita di bawah bilang saya setuju, I agree gitu ya. Ada nggak sih upaya kita untuk bisa memahamkan dari awal bahwa ya ketika kita membuat akun tuh ya ada konsekuensi, termasuk perilaku kita itu diamati dan jadi dijual untuk entah TikTok lah, Instagram, Meta atau apapun. Itu sih mungkin. Terima kasih.
Hadiahnya ditunggu. Mau hadiahnya dulu apa jawabannya dulu nih? Jawabannya dulu dong. Hadiahnya menyusul ya Kak ya? Siap. Silakan Ibu bisa langsung dijawab. Iya, sebenarnya memang seharusnya pada saat kita membuat akun apapun pertama kali itu syarat-syaratnya, persyaratannya itu ya harus dibaca terlebih dahulu memang. Karena di dalam sana kita diminta untuk menyatakan bersedia kalau informasi yang kita masukkan ke platform tersebut yang kita daftar itu berarti sudah menjadi miliknya mereka karena iya, nah itu dia literasinya memang harus ditambah lagi ya Mbak ya gitu. Jadi memang kalau kita sudah menyatakan setuju berarti informasi apapun itu ya sudah disimpan sama servernya mereka. Kalaupun kita hapus di perangkat kita, di mereka masih tetap ada gitu. Jadi memang harus ya kita harus benar-benar makanya kita selama ini ya kalau keliling ya tetap literasinya hayu ditingkatkan. Jangan asal klik, jangan asal kalau install sesuatu asal yes aja, tapi biasakan dibaca. Karena di sana ada sesuatu, ada informasi-informasi yang menyatakan kalau kita tuh ya harus mengikuti bersedia atau enggak sebenarnya kan? Sebenarnya ditanya tuh, yes atau no gitu kan ya, bersedia atau tidak untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh platform gitu. Jadi memang ya sampai saat ini memang masih terus gencar-gencarnya ya untuk mengingatkan lagi kepada masyarakat nih, terutama anak-anak muda sebenarnya, terutama anak-anak sekolah yang harus benar-benar lebih teliti lagi begitu Mbak. Sarangi. Ya, silakan Ibu. Boleh, iya. Ini saya baru karena tadi saya bilang saya sempat ketemu sama teman-teman platform digital kemarin ya. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini sudah berusaha supaya melindungi kita dengan adanya peraturan PP Tunas, terutama sebenarnya itu untuk anak-anak. Tapi di sana memang terlihat adanya keinginan pemerintah untuk tadi itu Bu, supaya kita ini sebagai pengguna tidak hanya dipakai sebagai sasaran tembak untuk jualan aja oleh platform. Nah ternyata platform pun sudah mulai melakukan pembaruan aturan di mana mereka itu saat ini ketika kita melakukan pendaftaran maka biasanya disertai dengan yang namanya itu Bu, penawaran Ibu dan Bapak pernah buka, kalau buka website suka ditanya, mau terima cookies? Ya enggak? Cookies itu sebenarnya nantinya adalah sejenis apa ya, boleh dibilang sesuatu yang ditanamkan oleh browser ataupun aplikasi itu ke alat digital kita, supaya nanti pas kita melakukan pemanggilan lagi di website tersebut lebih cepat. Nah, kan dia ditanya juga, dia nanya cookiesnya mau all atau mau sebagian. Nah kita atur di situ, itu salah satunya yang sudah dilakukan. Nomor 2, yang saya kemarin sempat dengar, platform-platform ini sekarang sudah mulai merespons dari PP Tunas. Bapak Ibu kalau mungkin nggak loading dan PP Tunas itu adalah peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh Komdigi untuk perlindungan anak di dunia digital. Nah, di PP Tunas itu salah satunya adalah platform tidak boleh mengambil data anak. Walaupun anak-anak ini misalnya punya akun yang resmi bahwa itu milik mereka, tapi tidak boleh diambil datanya. Nah, ternyata memang mereka sudah mulai membuat ketentuan dengan cara meluncurkan produk-produk yang berbeda. Seperti di YouTube ada YouTube Kids. Nah, waktu modenya YouTube Kids itu tidak ada data-data yang diambil dari user. Maka anak-anak tidak akan memperoleh juga iklan. Tidak boleh beriklan. Nah, itu udah salah satu yang termasuk. Jadi memang pada saat kita mengisi sesuatu pun harus jujur. Ini perlu kita sampaikan ke putra-putri kita ya, kalau memang mengharuskan pemanfaatan gadget, teknologi informasi, jangan nyolong umur. Jangan nambah-nambahin umur supaya dia bisa
punya keleluasan karena itu sebagai salah satu sarana proteksi gitu. Ya Bu? Oke. Baik, terima kasih Thank sudah you. terjawab ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bapak silakan. Oke. Wah, luar biasa Ibu antusiasnya pada siang hari ini ya. Banyak yang Enak diskusi banget. bareng nih. Hadiah yang ku bawa bisa habis deh. Berat loh dari Bogor. Jauh ya bawanya. Silakan Pak. Makasih Bu. Sama-sama. Sangat menarik ini materinya karena sangat aktual. Dulu yang namanya digital masih merupakan pilihan. Sekarang sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu sudah merambah di seluruh lini kehidupan, tidak ada yang terkecuali. Ya, oleh karena itu materi tadi sangat menarik terhadap 4 pilar itu sudah dijelaskan secara detail. Tinggal bagaimana karena itu sudah menjadi kebutuhan, bagaimana Kementerian Pendidikan itu menjadikan satu mata pelajaran terhadap etika digital ini. Ini barangkali sudah harus dipikirkan ke sana karena memang ini sudah sangat luar biasa. Manfaatnya dan juga dampaknya luar biasa juga. Jadi 50-50. Kalau bisa dibagi ya 50% manfaatnya, 50% juga dampaknya. Karena memang belum ada regulasi yang bisa memproteksi persoalan dampaknya itu. Contoh tadi Ibu mengatakan umur nggak bisa diakal-akalin. Tetapi siapa yang bisa memproteksi ketika misalnya dia umur masih 15 tahun atau 12 tahun, dia taruh situ umur 18 tahun. Nggak ada yang bisa. Diklik saja, ditulis saja, tidak ada yang memprotes, lu punya umur masih 12 tahun, gak bisa. Tapi itu yang fakta yang terjadi sehingga ini yang menjadi problem yang sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan heran banyak anak-anak yang masih umur anak-anak remaja yang sudah terjebak pada persoalan-persoalan judi online. Nah itu juga problema negara-negeri kita ini, judi online sangat marak mulai dari tingkat anak-anak remaja sampai orang dewasa. Nah ini barangkali menjadi problem yang perlu kita pikirkan bersama. Kan ini menjadi sebuah persoalan yang semakin hari makin menjadi-jadi. Nah sementara belum ada regulasi maupun belum ada teknologi yang bisa benar-benar bisa memproteksi itu. Barangkali itu saja dari kami. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, mungkin saya berbagi pengalaman kali ya Pak ya. Anak saya paling besar usia 12 tahun. Sampai saat ini tidak memiliki akun media sosial. Di handphonenya juga YouTube-nya YouTube Kids karena usianya belum bisa untuk YouTube biasa. Kenapa? Di handphonenya itu pada saat masukin nomor ya daftar itu langsung menggunakan email yang saya buatkan untuk dia dengan usia asli. Karena menggunakan usia asli otomatis membutuhkan email orang tua, yaitu email saya. Jadi kalau apapun, aplikasi apapun yang mau dia install itu akan masuk ke saya dulu. Saya izinkan atau enggak? Nah jadi sebenarnya peran orang tua Pak, betul sekali. Makanya orang tua itu yang sebenarnya harus dibekali untuk pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop literasi digital. Karena kalau orang tuanya melek digital, anaknya itu tidak akan terjerumus dengan ya paling tidak TikTok-TikTokan gitu ya. Walaupun anak saya di sekolah dibilang, ih Nora katanya, bunda aku dibilang Nora nggak punya akun TikTok katanya gitu. Tapi buat saya nggak masalah, karena toh belum usianya. Kalaupun mau melihat silakan lihat di akun saya aja, terbatas pendidikan aja tuh yang lewat-lewat kan gitu ya Pak. Jadi memang perkembangan digital ini benar kata Bapak ya, seperti dua belah mata pisau. Mau kita arahkan kemana nih ya si digitalnya ini? Mau kita arahkan ke kebaikan kah? Atau mau ya udah terserah yang penting kita ikut FOMO-nya saat ini kayak gitu. Tapi kita nggak tahu tuh ke depannya seperti apa. Nah jadi mungkin saran saya
sebagai orang tua ya yang sayang dengan anak, boleh diberikan gadgetnya tapi dibatasi. Sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi, kalau dari Google ada namanya Family Link ya. Ada Family Link, itu kita bisa membatasi kapan gadget anak kita itu berapa lama durasinya ya. Mau sampai 1 hari itu hanya 5 jam mungkin. Atau kalau libur misalkan bisa sampai 8 jam mungkin, itu kan bisa kita atur. Dan apapun yang mereka akses itu kita bisa tahu, oh dia 2 jam mengakses misalnya apa, mengakses YouTube Kids misalkan. Oh 2 jam mengakses Google misalkan karena nyari tugas misalnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat tuh aktivitas-aktivitasnya gitu. Jadi mungkin jadilah orang tua yang cerdas, yang sayang dengan anaknya mungkin. Ya, boleh ya saya nambah ya Pak? Ya, Kalau silakan. saya sih ngajak konkretnya aja, yuk collab gitu. Ya bukannya kami lebih pinter di digital atau lebih hebat, tapi kita tuh perlu forum yang buat berbagi seperti ini. Bahwa mungkin masalah yang Bapak tadi alami, kami belum pernah alami, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Karena tanggung jawab untuk penggunaan internet bagi anak itu sebenarnya yang berat itu di etika Pak. Tadi seperti yang Bapak bilang, kami juga mendengarkan sendiri betapa susah payahnya platform menjaga, platform digital ya, menjaga supaya oke lah saya mau sesuaikan dengan aturan yang ada di Indonesia. Sampai benar-benar diperketat gitu ya istilahnya, beda sendiri dengan di dunia. Nah tetapi orang Indonesia, anak-anak itu kreatif Pak. Ya nggak, tadi itu, oh supaya bisa akses tambahin umur gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sebagai relawan TK, yuk kita bareng-bareng terkait kurikulum pembelajaran literasi digital. Sebetulnya kalau yang saya tidak salah ingat, itu sudah pernah disusun antara Siberkreasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cuma saya tidak tahu terkait kelanjutan sosialisasinya ya Pak, mungkin karena itu ada di 3-4 tahun sebelumnya, bahkan yang menyusun pun guru Pak. Ya materi-materinya, jadi mungkin nanti kita bisa carikan. Dan untuk sumber ilmu sebenarnya bisa diakses oleh Bapak Ibu semua di literasidigital.id ya, https literasidigital.id. Di sana itu ada kumpulan buku-buku yang bisa digunakan pada saat pembelajaran Bapak Ibu di PKBM maupun di Taman Baca Masyarakat. Itu sih Pak tambahannya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Hani dan Bu Vera atas penjelasannya. Terjawab ya Pak ya? Sudah jelas ya? Baik, kalau gitu kita lanjut ke penanya lain, masih ada? Masih ada yang ingin bertanya? Saya kok belum pernah dengar ada yang sharing ya. Tadi kan Bapak sharingnya Iya. tentang Gmail. Ya. Di sini ada nggak sih yang pernah ngalamin penipuan daring, penipuan online? Nah, boleh tuh sharing-sharing di sini ya, sekalian testimoni ya. Gimana? Testimoni kelemahan. Iya. Akhirnya kena jebakan Batman di ruang digital gitu. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Mudah-mudahan sih enggak ya. Ada lagi? Baik Kak, pengen nunjukin video dong, boleh nggak? Boleh, silakan. Silakan untuk Sebenarnya saya pengen menyasar kakak-kakak cantik yang di diagonal saya ini. Kalau saya ngadap sini ya? Oh, serong, Kalau ngadap sini serong sih depan kanan saya ya? sih. Serong kanan ya Bu ya? Iya. Oke. Boleh bilang? Iya. Jawa Barat. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya? Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana?
Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ini buat kalau Minum. Timmy. Timmy sini. Timmy. Timmy capek ya? Timmy. My adorable Timmy. Baik, boleh kita tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Itu tadi video terakhir yang kita tampilkan adalah bagaimana jejak digital bisa mempengaruhi reputasi digital kita ya. Oleh para narasumber tadi juga sudah dijelaskan. Nggak kerasa sekali Ibu, kita tadi ngobrol banyak yang diskusi, yang tanya gitu. Tapi ternyata waktunya sudah mepet ya. Jadi sayang sekali, mungkin diskusi kita bisa dilanjut di forum lain ya. Teman-teman bisa mengunjungi sosial media Relawan TIK. Barangkali kita bisa lanjut berkolaborasi di lain kegiatan. Baik. Sebelumnya saya berterima kasih juga untuk Ibu Hani dan Ibu Vera. Terima kasih juga Mbak Ika, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta dan panitia terkait. Kami dari Relawan TIK pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.